Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa, it's a red time. Ini adalah Red the Player ya, edisi Chelsea melawan Barcelona yang baru aja dimainkan tadi malam dan Chelsea menang besar 3-0 ya. Harusnya 6-0 tapi banyak gol yang dianulir. Wow, ini pertandingan yang luar biasa ya. Dan kalian semua pasti setuju, ini adalah salah satu pertandingan terbaik di musim ini ya. Dan menurut gue ini tuh kayak lo melampiaskan ya orgasme kenikmatan tuh ini nih. Ini rasanya melihat Barcelona 3-0 nggak dibantu wasit. Sebenarnya dibantu wasit ya karena ada offside, tapi kita bisa jauh lebih baik daripada Barcelona. Dan ini badge ini membuktikan malam ini ada alasan kenapa Chelsea bisa mendapatkan badge ini ya di tengah-tengah ini selama 4 tahun ke depan. Jadi buat seluruh fans sepak bola yang lain, please respect klub World Cup ini ya, klub champion of the world. Jadi stop buat terus bilang bahwa karena nggak ada Barcelona, karena nggak ada Liverpool, karena tidak ada tim-tim besar lainnya, hanya preseason dan lain-lain ya. Jadi stop, ini membuktikan bahwa Chelsea layak dan pantas untuk mendapatkan badge ini. Yap. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa buat subscribe channel ini, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber karena bantuan kalian akan sangat berharga buat gue. Dan jangan skip iklannya ya, bantu gue untuk upgrade device karena gue udah punya beberapa program lain yang pengen gue bikin tapi terkendala karena device ya. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, join ke channel gue karena gue selalu mengupdate berita mengenai Chelsea di situ. Dan buat kalian yang mau beli jersey klasik dan kualitas modern, langsung aja scan barcode yang ada di video ini. Kalian akan diarahkan langsung ke jerseymegastore.id. Di situ kalian bisa pilih jersey favorit kalian dari tahun berapapun dengan range harga berapapun ya. Di situ banyak banget mulai dari yang 300.000 sampai jutaan. Kalian bisa cek di situ dan check out dengan kode JMS Trip 10 ya buat mendapatkan diskon 10% dan penawaran ini terbatas. Jadi langsung aja, jangan ditunggu-tunggu ya. Oke. Tadi malam gue bener-bener matiin handphone buat fokus menyaksikan ini ya. Tapi gue membuat beberapa catatan dalam pertandingan itu dan akan gue bacain di sini. Yang pertama itu rekor kemenangan Chelsea di pertandingan kali ini ya, menghentikan Hansi Flick ya yang selalu berhasil mencetak rekor membawa timnya ya mencetak gol di setiap pertandingan di UCL. Dan baru di pertandingan ini Hansi Flick gagal mencetak gol ya. Ini padahal kita tidak menggunakan Liva Colwill ya. Nggak ada Liva Colwill, di situ cuma ada Trevoh Chalobah dan Wesley Fofana. Tapi gue udah yakin dari pre-match analisis kemarin, gue bilang bahwa dua center back ini adalah duet yang paling baik menurut gue di musim ini ya. Karena memang sangat solid dan juga cukup dewasa untuk membaca permainan, apalagi diberikan pressure yang luar biasa seperti ini ya. Jadi terbukti di malam ini kita bisa clean sheet dan mengantongi para penyerangnya Barcelona. Dan 6 bulan terakhir, ini juga catatan gue ya. Ini kalau kalian inget nih, rekor yang menurut gue patut dibanggakan ya. Kita udah menang melawan Liverpool, gak cuma 1 kali tapi 2 kali sebagai title contender dan juga juara pada saat itu ya, di musim lalu. Terus juga kita menang melawan PSG yang berhasil mendapatkan treble winner. Dan saat ini kita menang melawan Barcelona ya, sang juara bertahan dan title contender La Liga. Jadi kurang apa lagi nih Chelsea ini untuk mendapatkan respect dari para fans di luar sana ya. Jadi berhenti untuk bilang bahwa Chelsea adalah tim yang hoki dan lain-lain ya. Karena gue sebel banget jujur. Apalagi ada orang yang bilang bahwa Estevao ini nggak lebih baik atau nggak sejago Max Dauman-nya Arsenal. What? Siapa Max Dauman itu ya? Kita aja nggak pernah tahu namanya siapa. Gue aja lupa dia tuh mukanya gimana ya. Tapi Estevao lagi-lagi menciptakan 3 gol secara beruntun di pertandingan Champions League ya. Jadi ini bukan rekor yang main-main ya. Selain itu dia juga di international stage menciptakan gol juga. Jadi udahlah, perdebatan itu udah nggak ada. Yang mungkin bisa disandingkan adalah siapa yang lebih baik dari Lamine Yamal dan Estevao. Coba tulis di kolom komen menurut pendapat kalian. Tentu fans Chelsea akan memilih Estevao. Tapi yang lain, coba kasih pendapat gue dan kasih data apa yang lebih baik daripada Estevao dibandingkan Lamine Yamal ya. Terutama di musim ini. Kalau musim lalu mungkin Estevao nggak mendapatkan banyak atensi ya. Tapi boleh juga dibandingin statistik musim lalu di Palmeiras, dia juga nggak main-main ya. Dan satu lagi ini ada berita juga Lamine Yamal unfollow Marc Cucurella ya. Ini emang katrok banget nih Lamine Yamal ya, gue gak ngerti lah. Udah attitude-nya juga gak banget, masih bocah. Ini menurut gue bukan tipikal pemain yang bisa dijadikan idola buat anak-anak kita ya. Buat kalian yang udah punya anak, tolong state
ke mereka bahwa Lamine Yamal ini bukan buat dicontoh ya. Ini generasi jago, jago tapi attitude-nya menurut gue kurang banget ya, kurang. Oke, kita mulai aja. Di menit ketiga ya di pertandingan ini ada Wesley Fofana yang berhasil harusnya menciptakan eh, gol ya atau assist untuk Enzo Maresca, tapi sayangnya katanya Wesley Fofana handball jadi golnya disallow. Di pertandingan ini juga ada 3 disallow gol yang eh, cukup kontroversi ya, terutama di gol kedua yang di disallow itu gua nggak tahu apakah itu bener-bener offside atau enggak ya, tapi kita coba lihat aja ya. Dan di menit kelima ya, ini ada peluang dari Ferran Torres yang untungnya Ferran Torres ini masih nggak bisa menciptakan gol ya. Mungkin itulah kenapa Chelsea tidak jadi membawa Ferran Torres ya, bukan karena Ferran Torres yang nggak mau ke Chelsea, tapi lebih karena mungkin Chelsea ya udahlah kayaknya ini nggak sewah yang kita pikir juga gitu ya. Sama seperti halnya waktu kita meributkan soal center back ya. Tapi makin kesini makin kelihatan bahwa center back Chelsea itu makin solid dan memang kayaknya ya kita nggak butuh center back lagi tambahan selain misalnya ada cedera. Tapi itu menurut gue. Tapi coba tulis menurut kalian gimana ya. Di menit ke-12 nih Fermin Lopez juga sempat dijatuhkan oleh Trevor Chalobah ya di kotak penalti, tapi tidak terjadi pelanggaran. Dan di menit ke-22 ini gol disallow lagi-lagi ya. Free kick dari Estevao ini sebenarnya nggak disundul sama Trevor Chalobah ya, bahkan dia tuh menghindar sebenarnya, tapi dianggap offside. Nah ini yang menurut gue sangat kontroversi. Padahal Enzo Fernandez sudah berhasil menciptakan gol ya, tapi ini kasusnya sama kayak golnya Liverpool ya ke Manchester City ya, yang Robertson menghindari bola tapi dianggap sebagai pemain aktif. Tapi ya ini masih debatable. Menurut gue sih kalau bolanya yang kayak gitu ya gimana ya? Masalahnya dia udah berdiri di situ gitu, dia nggak menggerakkan badan maju kiri kanan gitu, tapi dia cuma nunduk aja dan itu harusnya sih menurut gue nggak offside ya. Dan di menit ke-23 Pedro Neto ya ini mendapatkan peluang tapi sayangnya serangan dari sisi kanan serangannya Chelsea ini masih melebar ya ke atas tendangannya ya. Di menit 25 ini Chelsea mulai menaikkan tempo ya dan kelihatannya mulai menguasai permainan. Tapi jujur gue di 20 menit awal cukup deg-degan ya dengan permainannya Chelsea. Menurut gue agak aduh kayaknya ini shaky, kayaknya agak akan menjadi satu mimpi buruk nih buat kita gitu. Tapi ternyata solidnya lini belakang, Sanchez yang menurut gue luar biasa, Reece James ya, terus juga Moises Caicedo ini berhasil membawa kestabilan di lini tengah dan lini belakang Chelsea. Jadi serangan dari Barcelona selama 20 menit awal itu bisa diredam dengan baik dan itu yang menurut gue membuat pembeda di game ini ya. Selain itu juga memang ada momentum-momentum yang gagal dimanfaatkan oleh Barcelona. Ini thanks to God ya, luckily kayak golnya yang peluangnya Ferran Torres itu juga nggak jadi gol, itu juga bisa menjadi pembeda di game kali ini ya. Dan untungnya di menit ke-27 kita bisa mendapatkan gol ya, lewat gol bunuh diri Jules Koundé ya. Itu juga cukup unik golnya ya. Sebenarnya bolanya udah berhenti tapi kesenggol, entah itu mungkin dia panik atau gimana. Tapi emang sulit lah di kondisi seperti itu, scrimmage itu memang sulit banget lah gitu ya. Tapi Marco Correa yang berhasil mengirimkan bola ke final third itu menurut gue luar biasa ya dengan kecerdikannya dan dia juga itu ada di posisi sebelah kanan loh. Dia sebenarnya roaming dari posisi sebelah kiri dan ini menurut gue luar biasa. Wajar aja kalau Marco Correa mendapatkan man of the match di pertandingan kali ini ya. Kartu kuning pertama itu Araujo itu di menit ke-31 dan menit ke-43 dia mendapatkan kartu kuning lagi dan lagi-lagi ini ulah Marco Correa ya yang berhasil memancing Araujo untuk maju ke depan. Ya, tackle karena mungkin dia melihat kesempatan, tapi sayang Marco Correa jauh lebih cepat dan jauh lebih cerdik sehingga dia mendapatkan kartu merah dan fix Barcelona bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-43 ya. Dan setelah itu permainan sangat lepas, Chelsea berhasil menguasai pertandingan ya. Chelsea juga berhasil hampir sepanjang babak kedua itu bisa mengontrol permainan dengan sangat baik, banyak peluang ya seperti contoh di babak di menit ke-50 itu ada Garnacho yang sayangnya lagi-lagi offside ya, mengirimkan bola ke Enzo Fernandez dan lagi-lagi offside. Harusnya Enzo Fernandez ini bisa menciptakan hat-trick di pertandingan kali ini tapi sayang semuanya di disallow ya. Tapi Garnacho juga menurut gue bermain sangat baik di pertandingan kali ini ya, punya impact dan juga skill individu yang dia keluarin. Wow, ini menurut gue Garnacho yang gue lihat di Manchester United sama di Chelsea ini jauh berbeda banget levelnya ya. Di Chelsea ini dia bermain sebagai satu kesatuan dalam satu unit tim gitu. Jadi nggak ada lagi end product yang aneh-aneh seperti di awal-awal dia bermain buat Chelsea ya. Dan ini udah sering banget gue bahas
Setiap Garnacho main di awal-awal musim, dia harus segera menemukan bagaimana caranya untuk menciptakan end product yang baik gitu ya. Dan di menit 54 gol Esteva Willian. Ini this kid is special ya. Ini spesial banget. Esteva Willian ini wow, kalau dia bisa sejago Eden Hazard di umur yang 17 berarti ya, 17 tahun, ini menurut gue luar biasa ya. Ini sih permainannya sepanjang 87-an menit ya di pertandingan ini menurut gue wow. Gue patut acungi 4 jempol sih menurut gue ya. Karena memang luar biasa banget touch-nya, skill-nya, ketenangannya, dan bahkan Enzo Maresca juga di presscon ya mengatakan bahwa Esteva Willian ini udah kayak old people gitu. Dia udah nggak sering main HP, terus dia juga sering latihan dan humble banget, nggak neko-neko. Dan ini jadi modal penting buat seorang pemain mengembangkan permainannya. Terus dia juga bisa ngeblend sama tim. Gue kebayang sih kayaknya dia adalah sosok anak muda tuh yang nggak merasa jago gitu. Dia humble banget, dikasih tahu Reece James dia ngikutin gitu ya. Dan ini menjadi modal yang sangat penting buat Esteva William. Di menit 58 Delap in, dan di menit 68 ini ada shoot ya dari Pedro Neto yang sayang masih bisa di-save oleh kiper Barcelona yang karena terlalu lemah. Dan di menit ke-72 ya, Neto berhasil mengirimkan bola ke Enzo Fernandez dan diselesaikan tap in oleh Liam Delap ya. Walaupun sempat dianulir karena ada offside, tapi VAR menyatakan bahwa posisi Enzo Fernandez ini masih onside ya. Jadi itu juga yang tadinya gue udah kayak anjir lah 4 gol offside, tapi ternyata tidak. Dan ini wow, menutup malam ini dengan sangat baik ya. Dan hanya satu aja ya peluangnya Barcelona di babak kedua di menit 80 ini dari Rashford ya. Tapi untungnya masih bisa ditepis oleh Robert Sanchez yang bermain sangat gemilang di pertandingan kali ini. Nah, itu dia catatan gue ya. Dan kita mulai aja rate the player di pertandingan kali ini antara Chelsea melawan Barcelona. Untuk posisi goalkeeper, Robert Sanchez di pertandingan kali ini akan gue kasih box hijau ya. Karena save ya dan ketenangan dia di 20 menit awal babak pertama ini seperti yang gue bilang, ini menjadi pembeda di pertandingan kali ini ya. Terus juga ada build up-nya yang luar biasa, yang bisa langsung menjadi open play ya. Itu ada salah satunya adalah peluang dari Pedro Neto di menit ke-68 yang diberikan oleh Robert Sanchez ya. Quick distribution dari goalkeeper ini membuat permainan dan tempo permainan Chelsea ini jauh lebih cepat, dan Barcelona benar-benar kewalahan untuk mengakali atau mengimbangi permainan cepatnya dari Chelsea ya. Dan menurut gue Robert Sanchez ini udah levelnya udah jauh banget ya, jauh banget dari zaman kita melawan Manchester City yang dia melakukan kesalahan dan gol dari Erling Haaland. Dan di sini gue melihat benar-benar Robert Sanchez yang berbeda ya. Jadi akan gue kasih box hijau buat Robert Sanchez. Rate the player ini gue benar-benar bingung untuk memberi rate-nya ya. Jadi nanti akan gue sisakan satu golden question buat kalian semua. Tulis di kolom komen ya nanti di akhir rate the player ini. Kira-kira siapa yang bisa mendapatkan box biru di pertandingan kali ini ya. Trevoh Chalobah dan Wesley Fofana ini akan gue kasih box hijau, clean sheet, tenang dan solid banget permainannya ya. Dan duet ini gue sih sudah merasa ini adalah duet center back terbaik Chelsea musim ini. Dan kehadiran Wesley Fofana kembali ini juga cukup membuat upgrade lini belakangnya Chelsea ya. Dan iya, coba tulis di kolom komen aja menurut kalian apakah memang duet Chalobah dan Fofana ini adalah duet terbaik Chelsea di musim ini ya, duet center back terbaik Chelsea di musim ini. Coba, kalau gue sih iya, tapi gue pengen tahu pendapat kalian juga ya. Di sebelah kiri ada Marco Correa, ini permainannya luar biasa ya, bertahan, menyerang, triknya, terus juga dia ngantongin Lamine Yamal sampai nggak kelihatan di sepanjang 90 menit ini. Terus juga dia menghalau distribusi bola, menciptakan assist, peluang, touch di final third. Menurut gue ini seluruh statistik pemain nggak cuma di bagian depan aja ya, tapi juga di bagian belakang ini udah dikuasain oleh Marco Correa. Gue akan kasih box hijau buat Marco Correa di pertandingan kali ini. Malo Gusto, walaupun hanya bermain 45 menit di pertandingan kali ini, Malo Gusto tetap akan gue kasih box hijau karena memang di 20 menit awal permainannya sangat solid ya, walaupun dia sempat beberapa kali ada momen-momen shaky, tapi akhirnya dia bisa melewati hal itu dan step up lagi ya, dan menjadi pemain yang menurut gue tepat guna dan sangat-sangat disiplin ya, menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik di pertandingan kali ini. Malo Gusto di posisi kanan akan gue kasih box hijau. Reece James dan Moises Caicedo ini dua-duanya box hijau. Reece James seperti biasa ya, superb assist dan permainannya juga sangat solid ya.
tendangan bebasnya, keeping ball, walaupun ada di 20 menit awal dia sempat ada salah passing yang akhirnya bisa didapat oleh Ferran Torres ya, tapi untungnya tidak terjadi gol. Tapi terlepas dari itu semua, Reece James menurut gue permainannya sangat solid dan dia memimpin anak-anak muda ini dengan sangat baik di pertandingan kali ini ya. Dan di after match waktu di tunnel dia, wah itu gila sih. Itu gila sih. Dia merasa bahwa ini udah balas dendam ya. Walaupun di 2017 dia kayaknya belum ada ya waktu itu di Chelsea. Tapi ya mungkin dia tahu sejarahnya dan dia juga bisa merasakan hit yang ada antara Barcelona dan Chelsea ini dan dituntaskan di pertandingan malam ini ya. Moses Caicedo udah nggak usah diragukan lagi lah. Ini gila banget. Di semua lini itu dia ada, nggak ada yang bisa ngelewatin dia di lini tengah ya. Clearance-nya, tackle-nya, block-nya, you name it, passing-nya itu gila banget, luar biasa. Dia menjalankan sebagai gelandang box to box itu bagus, sebagai ball winning midfield juga dia mantep gitu. Jadi menurut gue nggak ada celah banget buat Caicedo di pertandingan kali ini ya. Alejandro Garnacho tidak bermain full, tapi permainannya cukup impactful ya. Walaupun ada yang disallow goal, tapi kita bisa lihat kualitas dan peningkatan dari Alejandro Garnacho di pertandingan kali ini menurut gue sangat luar biasa. Punya impact ya dan skill individunya, wow ini yang bisa sangat diasah oleh Enzo Maresca menjadikan dia satu peluru yang menurut gue bisa menjadi kartu as di setiap pertandingan ya. Kalau ada deadlock, kemungkinan besar Alejandro Garnacho ini bisa membongkar deadlock tersebut. Mirip-mirip kayak Estevao, tapi sayang memang end product dan shootnya masih belum sebaik Estevao ya. Tapi kita bisa lihat bagaimana determinasinya, impactnya juga di pertandingan tadi malam tuh menurut gue luar biasa. Box hijau buat Alejandro Garnacho ya. Estevao Willian ini seperti biasa, box hijau juga buat Estevao Willian ya. Golnya di gol kedua Chelsea itu wow, melewati dua pemain ya dari bola yang open play ya, dari interceptnya Andre Santos ke Reece James dan Reece James memberikan passing ke Estevao di sisi kanan penyerangan melewati dua back dari Barcelona dan itu adalah back-back senior dan melakukan shoot yang wow luar biasa, gila banget. Dan gue melihat ini apa ya, sparknya Estevao Willian ini bermain dengan penuh happy, senyum gitu. Gue melihat kayak Eden Hazard lah ya. Eden Hazard. Coba menurut kalian siapa pemain yang pernah kita miliki yang mirip banget sama Estevao, baik dari sisi gestur, attitude ya, terus juga skill permainan dan lain-lain. Tulis di kolom komen di bawah ya. Enzo Fernandez ini juga El Capitano di lini tengah ya. Dia menguasai lini tengah dengan sangat baik dan ditaruh di posisi 10 ini menurut gue enak banget ngeliat Enzo Fernandez ini main di pertandingan malam ini ya. Dan walaupun dia sempat dianulir ya, harusnya dia bisa mendapatkan hat-trick, tapi touch-nya, impact-nya terutama di sisi penyerangan, touch in box, di final third itu menurut gue luar biasa ya. Dan kita bisa melihat Enzo Fernandez ini pelan-pelan semakin step up dan menjadi midfield yang memang sesuai dengan harganya ya. Walaupun di awal-awal perpindahan ke Chelsea sempat turbulen, sempat shaky, sempat flop, tapi akhirnya seluruh pemain kita yang dulu sempat dihina-hina, dipandang sebelah mata, overpriced, bla 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 bla, bisa disulap oleh Enzo Maresca menjadi pemain kaliber world class ya. Dan ini yang gue benar-benar salut dengan Enzo Maresca, dengan kesabarannya, dengan kejeliannya. Dan fans Chelsea juga sempat ragu ya sebenarnya karena dia terlalu eksperimen dan terlalu kayak menahan para pemain. Tapi kita bisa lihat setelah hampir 1,5 musim ini bagaimana seluruh pemain ini berkembang dengan sangat baik di bawah Enzo Maresca. Itu juga nggak mungkin karena para pemain sendiri. Itu juga pasti karena andil dari seorang pelatih yang jeli melihat bagaimana bisa mentwist para pemain ini ya menjadi pemain-pemain kaliber internasional. Luar biasa banget menurut gue ya. Box hijau buat Enzo Maresca. Pedro Neto ini high pressing forward yang menurut gue sangat efektif dimainkan ya. Udah kayak Ousmane Dembele ya. Dan 20 menit awal itu kita juga pressingnya luar biasa. Dan yang mendorong pressing itu jelas Pedro Neto menurut gue. Bagaimana dia menginisiasi pressing ke para pemain Barcelona sampai akhirnya Araujo juga bisa mendapatkan kartu merah. Itu juga salah satunya peran dari Pedro Neto ya. Terus juga bagaimana dia bisa membangun build up play, terutama pada saat babak kedua ya, pada saat Delap sudah masuk dan dia dikembalikan lagi di posisi awalnya. Itu juga membuat menurut gue nih pemain yang multifungsi, nggak cuma bisa melihat dari gol, dribbling dan lain-lain. Dan gue agak kurang setuju kalau para fans Chelsea bilang bahwa Pedro Neto ini overrated ya, pemain-pemain mediocre lah dan lain-lain lah. Menurut gue nggak, justru Pedro Neto ini bisa sangat efektif menempatkan dirinya dengan semua skill yang dia punya ya, dengan semua kapabilitasnya. Ini mengutilize kemampuan dia untuk mengeskalasi
lini serangnya Chelsea ya. Justru ini menurut gue peran pemain seperti ini tuh sangat penting ya. Mungkin kalau dulu kita lihat di eranya Chelsea zaman Ancelotti itu ada Kalu ya, ada Maluda yang mungkin nggak terlalu terlihat tapi setiap dimainin itu biasanya Didier Drogba atau Anelka itu bisa menciptakan gol. Dan ini sama dengan Pedro Neto di Chelsea pada saat ini ya. Nggak begitu kelihatan tapi impact-nya luar biasa. Dia bisa membuka ruang buat pemain lain, dia bisa menciptakan opsi-opsi ya yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan oleh para penyerang lain untuk menciptakan GA. Dan ini nggak sembarang pemain bisa melakukan hal ini. Kadang-kadang pemain hanya pengen gol, assist ya, main bagus, tapi nggak dengan Pedro Neto. Dia bisa ngerem egonya, dia bisa membuat opsi-opsi yang bisa melakukan lebih besar lagi ya untuk tim ini ya. Dan box hijau buat Pedro Neto di pertandingan kali ini ya. Nah, ada beberapa pemain juga pengganti yang masuk ya. Ada Andre Santos, ini gue kasih box hijau karena salah satu impact-nya adalah intercept yang dilakukan ya di gol STV itu berasal dari atau inisiasi dari Andre Santos. Delap ini juga gue kasih box hijau karena dia berhasil menciptakan 1 gol di pertandingan ini dan ini kayaknya gol pertama dia di UCL ya. Delap ini berhasil membuka keran golnya dan semoga aja ini memboost confidence-nya dan next di Arsenal dia bisa menciptakan gol juga ya. Sisanya ada Jimmy Gittens yang masuk di menit 75, ada Achempong dan Tarik George ya, yang masuk di menit 82. 3 pemain ini mungkin gak akan go red karena posisi kita udah menang dan udah pasti harusnya dia bisa bermain dengan lebih baik lagi ya. Jadi ini kita lewatin aja. Nah, itu dia 11 pemain dan 5 pemain pengganti. Menurut kalian bagaimana? Siapa pemain yang bisa mendapatkan box biru di pertandingan malam ini ya? Pilihannya ada Marco Correa, ada Moises Caicedo, ada Reece James, ada Estevao, Enzo Fernandez, atau Pedro Neto. Ini gue bingung jujur. Gue kasihin ke kalian, tulis di kolom komen. Di antara 6 pemain ini siapa yang layak untuk mendapatkan box biru ya. Ini luar biasa banget. Ini bener-bener 10 per 10 sih menurut gue ini. Seluruh penampilan pemain Chelsea ini gokil banget ya. Dan buat Enzo Maresca tentu semua akan gue kasih box biru ya. Mulai dari setup game, adjustment game, terus juga combination play, udah nggak ada masterclass dan dia sudah membuktikan diri sebagai salah satu the next big things di sepak bola dunia ya. Bagaimana dia bisa menciptakan satu sistem yang menurut gue sangat complicated tapi begitu terstruktur rapi dan juga sangat cantik dilihat ya permainannya. Jadi nggak cuma bisa menang seperti eranya Jose Mourinho, tapi dia juga menampilkan permainan yang indah menurut gue. Jadi menurut gue Enzo Maresca ini no debat dia akan menjadi next big thing ya di sepak bola dunia dan semoga aja kita bisa melaju terus mendapatkan hasil terbaik di Chelsea ya bersama Enzo Maresca, mungkin juara UCL atau EPL atau dua-duanya double winner kita nggak tahu, tapi semoga aja di musim ini kita bisa mendapatkan trofi yang kita impikan dan sudah cukup lama nggak kita pegang, yaitu Premier League sih kalau gue sih. Kalau kalian apa, coba tulis di kolom komen. Nah, seperti biasa gue akan membacakan pendapat kalian di channel gue ya. Ada inisial CPK, Masterclass Enzo Maresca. Formasi yang kita kira nyeleneh tanpa adanya striker murni ternyata malah jadi senjata buat ngacak-ngacak. Itu gue setuju ya, seperti yang gue bilang. Pedro Neto, high pressing forward nih gila banget. Dari Aditya Dika 38, aturan 6-0. Ya oke lah, 2 gol yang lain itu offside mungkin masih oke, tapi 1 gol yang Garnacho atau yang Chalobah ya, yang digolin oleh Enzo Maresca itu gue kayaknya Enzo Fernandez itu kayaknya nggak offside harusnya ya. Dari Badai 2.0, Barca kalau wasitnya nggak botak nggak bisa apa-apa. Sudah tentu ya. Dari Pamukap, Barcelona B-nya apa? B aja. Dari Andi Fang, ST wow, gila. Jelas lah udah pasti itu ya. Dari Tantra Wijaya, Dik Yamal belum dikeluarin dari kantong cucur kah? Ya ada meme gambar yang nanti gue share di sini juga ya, itu siapa aja yang udah dipenjara sama Marco Correa, itu epic banget sih menurut gue. Dari Bang Ari 212, beruntung Barca Joe nggak diturunkan ya, Joe Pedro maksudnya ya. Kalau main pasti prediksi gue kesampean 6-0. Jadi Bang Ari ini sempet nulis di kolom komen di video preview 6-0 ya, dan gue sempet wow, tapi ternyata kalau nggak disallow itu bener ya. Gue salut sama Bang Ari ya. Dimas Rizky B, nice game, mental Chelsea buas banget, next match Arsenal tunjukin lagi mentalitas kuatnya. Tentu ya, tentu, ini harus ya, wajib. Dan ini juga ya benar, mentalitas ini kelihatan banget dari gestur-gestur para pemain ya, bagaimana mereka kesel, terus juga pumping, adrenalin itu kelihatan banget di pertandingan semalam ya. Dari Adrian Wisnu 17, berharap Big West selalu ready aja. Bener banget, menurut gue Wesley Fofana ini
yang tadi gue bilang ya, salah satu upgrade dari lini belakangnya Chelsea di musim ini, kehadiran dia ini membuat makin solid ya. Terus juga menurut gue sih lini belakang jadi makin aman ya. Dari Gunawan, banyak sekali peluang Chelsea malam ini. Jumpa Barca ibarat David dan Goliath. Barca harus bersyukur karena hasilnya cuma 3-0. Bravo Chelsea. Bener banget, kita punya banyak peluang tapi sayang ya ada yang disallow, ada juga yang memang masih bisa di-save atau out of target ya. Dari Aditya Nabil, Barca diayam-ayamin. Hehehehe. Dari Adam Nur yang masih meragukan Maresca, lo pada sakit. Udah, itu jelas ya. Yang seperti gue bilang, jadi Enzo Maresca ini cukup ngambil resiko ya di musim lalu waktu kita lagi drop, terutama di bulan-bulan Januari Februari ya. Dan ini kita bisa lihat lagi next. Tapi gue berharap semoga nggak drop ya. Dan ini akan menjadi salah satu moment of truth dari Enzo Maresca untuk musim ini ya. Nah next kita akan melawan Arsenal ya. Barcelona udah done, udah masukin kandang. Lamine Yamal udah dimasukin ke kantong. Next kita masukin Bukayo Saka. Terus juga kita masukin Eze ke kantongnya Marco Correa. Dan kita kantongin juga Arsenal ya, sehingga poin pembedanya tinggal 3 poin aja. Dan itu akan disiarkan ya di hari Minggu, berarti ya akan ada nonton langsung juga bersama The Legend Gary Cahill buat kalian yang datang sampai ketemu di sana, karena gue akan ada di sana juga bersama Ole dan beberapa fans Chelsea lainnya. Jadi jangan kemana-mana, join aja acaranya Gary Cahill. Kita rame-ramean bersama Gary Cahill, kita support Chelsea sampai mati ya. Sampai ketemu lagi di match preview berikutnya. Nikmatin kemenangan ini, 3-0, revenge, balas dendam yang sangat epic, dan kemenangan yang sangat cantik ya di Stamford Bridge. Dan anyway, gue lupa kasih tahu kalian, tifo yang dibuat Chelsea, yang dipajang, itu adalah buatan dari kreator Indonesia. Dan besok gue akan interview, videonya akan gue terbitin buat kalian semua, bagaimana ceritanya seorang kreator Indonesia bisa membuat King of the World itu di Stamford Bridge sampai dipajang di malam Champions League antara Barcelona melawan Chelsea ya. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus channel Bridge of Blue. Jangan lupa buat tekan tombol subscribe ya. Buat kalian yang suka video ini juga jangan lupa buat likes dan komen. Follow gue di Instagram @nandasugiono, join channel gue, dan jangan skip iklan di video ini. Please banget, bantu gue untuk dapetin upgrade device gue, karena banyak banget program yang pengen gue kasih buat kalian tapi gue sangat terkenal dengan device. Kalau ada yang mau hibahkan device-nya, silakan, gue terima dengan lapang dada. Komen aja, nanti gue DM kalian ya. Terima kasih buat kalian semua. Tetap dukung Chelsea. Once a blue, always be blue. Up the Chelsea.